Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhadra dengan NIM 220911 dari akuntansi kelas H. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang yang mana di sini ada uh, anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran harga pokok penjualan, anggaran penjualan dan administrasi, dan yang terakhir ada anggaran laba baru gitu. Nah, yang pertama itu untuk anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, pada 9.26, Andre Company memproduksi kursi perkantoran. Setiap kursi membutuhkan bahan baku langsung senilai $14 dan menggunakan jam tenaga kerja langsung selama 1,9 jam dengan tingkat upah $16 per jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead labelnya adalah $1,20 per jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead tetapnya adalah 1,60 per jam tenaga kerja langsung. Andre berharap akan memiliki 675 kursi dalam persediaan akhir. Tidak ada persediaan awal untuk kursi perkantoran. Nah, yang di sini ada dua. Yang mana yang pertama itu hitunglah biaya produksi per unit. Nah, di sini sudah saya susun untuk mencari biaya produk per unit. Nah, mana yang pertama ada bahan baku langsung. Nah, bahan baku langsungnya itu senilai $14. $14-nya itu didapatkan dari uh, informasi di soal. Bahan baku langsung senilai $14. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsungnya ini uh, sebesar $30,40. Nah, $30,40 ini didapatkan dari 1,9, yang mana 1,9 ini adalah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tingkat unit upah, yang mana tingkat upahnya itu sebesar $16, maka didapatkan 30,4. Nah, kemudian ada overhead. Nah, biaya overheadnya senilai um, untuk overhead variabelnya itu senilai 2,28. Kemudian untuk biaya overhead tetapnya senilai $3,4. Nah, untuk overhead variabelnya itu didapatkan dari $1,20 dikalikan dengan 1,9 jam. Nah, $1,20 ini adalah didapatkan dari tarif overhead variabelnya, didapatkan dari informasi soal sudah tertera di sini. Kemudian 1,9 itu adalah jam tenaga kerja, itu pun dengan overhead tetapnya. Didapatkan dari informasi soal ada tertera di sini. Yang dikalikan dengan 1,9 jam uh, adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, maka kita dapatkan total biaya per unit produksi senilai $49,2. Nah, $49,72 ini didapatkan dari hasil perhitungan bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead-nya. Maka didapatkan total biaya per unit produksi untuk Android Company senilai $49,72. Kemudian kita lanjut untuk mengetahui anggaran persediaan barang jadi akhir untuk tahun yang berjalan, untuk tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada 31 Desember. Nah, di sini yang diproduksi yaitu yang mana kursi kantor. Kursi kantornya itu sebesar 675. Nah, ini didapatkan dari informasi soal yang mana Andre berharap memiliki 675 kursi dalam persediaan akhir. Kemudian yang kedua biaya per unit. Nah, tadi kita di atas sudah mendapatkan total biaya per unit produksi untuk Android ini senilai $49,72. Kita pindahkan saja di sini.
Maka total persediaan akhir yaitu 33,561 dolar didapatkan dari em, hasil dari perkalian biaya kursi kantor dikalikan dengan biaya per maka didapatkan 33,561 dolar. Maka itulah tadi eh, anggaran persediaan barang jadi akhir untuk Android Komputer. Dan kita masuk ke anggaran harga pokok penjualan. Nah, eh, yang mana kita diminta untuk menyusun anggaran beban pokok penjualan untuk Android Company. Di sini sudah saya susun anggaran harga untuk mendapatkan di sini sudah saya susun untuk mendapatkan harga pokok penjualan untuk Android Company tahun yang berakhir pada 31 Desember. Yang pertama itu ada bahan baku langsung yang digunakan. Di sini sebesar 280.000 dolar. Nah, 280.000 dolar ini didapatkan dari 20 20.000 dikali 14 dolar. Nah, 20 ribunya ini didapatkan dari informasi yang mana Anda berharap akan memiliki 20 ribu dalam persediaan akhir. Kemudian 14 dolarnya ini didapatkan dari bahan baku langsung. Maka kita kalikan saja, maka kita mendapatkan maka didapatkan 280 dolar. Kemudian tenaga kerja langsung yang digunakan senilai 608.000 dolar. Nah, 680 dolar ini didapatkan dari 20.000 dikali 1,9 dikali 16 jam. Nah, sama dengan tadi 20 ribunya ini didapatkan dari informasi soal yaitu Andre berharap akan memiliki 20 kursi dalam persediaan akhir. Kemudian 1,9 ini didapatkan dari informasi soal yaitu jam tenaga kerja langsung. Dan 16-nya ini didapatkan juga dari um, informasi soal yang mana 16 dolar ini adalah tingkat upah jam tenaga kerja langsung. Maka kita dapatkan 608.000 dolar. Kemudian lanjut overhead-nya sebesar 106.400 dolar. Nah, 106.400 dolar ini didapatkan dari Nah, di sini sudah saya buatkan keterangan yang mana overhead variabel yaitu 20.000. Nah, 20.000 nya dapatkan dari informasi soal tadi dikalikan dengan 1,9 dikali dengan 1,20. Nah, maka didapatkan 45,600 dolar untuk overhead variabelnya. Kemudian untuk overhead tetapnya itu 20.000 dikali 1,9 dikali dengan 1,60 dolar. Nah, uh, 1,20 dan 1,60 ini dapat dari mana? Nah, kita dapatkan dari informasi soal yang mana um, untuk tarif overhead variabelnya adalah 1,20 dan tarif overhead tetapnya sebesar 1,60 dolar. Nah, kita masukkan tadi di sini. Nah, total dari perkalian ini kita jumlahkan. Total dari overhead variabel dan overhead tetap kita jumlahkan, maka mendapatkan 106.400. Maka kita langsung pindahkan ke sini sebesar 101.600 dolar. Kemudian biaya produksi yang digunakan. Nah,
sebesar $994.400. Nah, em, ini didapatkan dari em, bahan baku langsung yang digunakan, tambah dengan tenaga kerja langsung yang digunakan, ditambah dengan overhead. Maka kita dapatkan $994.400. Kemudian persediaan barang jadi awal. Nah, di sini saya nolkan karena pada informasi soal itu tidak ada persediaan barang jadi awal. Maka kita nolkan saja. Kemudian barang-barang tersedia untuk dijual itu sama saja dengan biaya produksi yang digunakan, jadi kita pindahkan saja mana sebesar $994.400. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar $33.561. Nah, $33.561 ini didapatkan dari mana? Nah, didapatkan dari total akhir persediaan yang sudah dikerjakan tadi. Maka barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir barang jadi itu dikurangkan, maka didapatkanlah beban pokok penjualannya senilai $960.839. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai anggaran persediaan barang jadi akhir Andre Company. Lanjut ke anggaran penjualan dan administrasi. Nah, di sini kita diminta susunlah anggaran beban penjualan dan administrasi fase company untuk tahun depan. Di sini sudah saya susun anggaran beban penjualan dan administrasinya. Yang mana yang pertama itu penjualan yang dianggarkan. Dan dianggarkan ini saya nolkan karena ada informasi soal itu tidak ada unit. Nah, untuk penjualan yang dianggarkan itu kita menggunakan unit, tetapi di informasi soalnya tidak menggunakan unit yang dianggarkan, jadi kita nolkan saja. Kemudian beban penjualan dan administrasi variabel. Nah, sebesar $591.900. $591.900 ini didapatkan dari sini sudah saya bacakan keterangan, didapatkan dari $19.730 dikali dengan 13 kali dengan 3%. Nah, 19.730 ini didapatkan dari informasi soal yang mana Fasel berharap memperoleh jualan sebesar 19.730. Nah, 3%-nya itu komisi sebesar 30% dari penjualan tersebut. Maka kita dapatkan beban penjualan dan administrasi variabelnya senilai 591.900. Kemudian total variabel. Nah, sebesar 591.900 ini kita jumlahkan penjualan yang dianggarkan dengan beban penjualan dan administrasi variabel, maka didapatkan 591.900. Sama saja. Kemudian untuk beban penggajian dan administrasi tetap itu kita langsung pindahkan saja, yang mana ada informasi soal itu terdapat gaji sebesar 960, kemudian utilitas sebesar $365, kemudian penyusutan sebesar $230 dan iklan sebesar $1.200.000. Nah,
Total beban penjualan dan administrasi didapatkan yaitu $3.346.900. Nah, total beban penjualan dan administrasi ini didapatkan dari eh, total beban variabel ditambah dengan beban penggajian dan administrasi tetap. Maka didapatkan 3.340.900. Mungkin uh, inilah tadi penjelasan saya mengenai anggaran penjualan dan administrasi. Nah, kita lanjut. Yang terakhir itu ada anggaran laporan laba rugi, yang mana di sini kita diminta untuk susunlah anggaran laporan laba rugi Oliver Company untuk tahun depan. Nah, di sini yang pertama itu penjualan. Nah, ada informasi soal itu tidak terdapat penjualan. Nah, untuk mengetahui penjualan itu, kita harus mengkalikan dengan unit harga jual per unit. Maka eh, kita akan menggunakan metode perhitungan BEP untuk mengetahui harga jual. Maaf, saya ulangi. Di sini yang pertama itu ada penjualan. Nah, eh, untuk mengetahui penjualan, kita harus mengkalikan unit yang diproduksi dikalikan dengan eh, harga jual per unit. Nah, di dalam informasi soal ini tidak terdapat harga jual per unit. Maka eh, untuk mendapatkan penjualan itu kita harus mengkalikan unit yang diproduksi dengan harga jual per unit. Maka untuk mendapatkan harga jual per unit, kita menggunakan metode perhitungan BEP. Yang mana di sini biaya variabel per unit dengan $6,30 ditambah $1,10 $1,10 ditambah dengan $7,40. Nah, harga jual per unit sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang dijual. Dan harga per unit sama dengan $423. $423-nya ini didapatkan dari mana? Di sini, beban penjualan dan administrasi. Kemudian kita tambah, yang mana $7,40 dikali dengan 160.000 dibagi dengan 160.000. Maka harga jual per unit sama dengan 1,607.000 dibagi dengan 160. Nah, 1 juta, maaf, ralat, $1.607 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 7,40 dikali dengan 160, kemudian ditambah 423, maka didapatkan $1.607.000 dibagi 160. Maka harga jual per unitnya yaitu 10.000, 10.430, 410 maaf, maka harga jual per unitnya yaitu $10,4. Maka kita telah mendapatkan harga jual per unitnya. Yang kemudian kita mendapatkan untuk penjualannya itu didapatkan $1.606.400. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari 160 dikali dengan $10,4. Karena 160 ribunya adalah unit yang diproduksi dan dijual. Dan
$10,4 adalah eh, harga jual per unit yang kita dapatkan dari perhitungan BEP tadi. Kemudian dikurangi harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan sebesar 1 juta $1,08,000 didapatkan dari mana? Didapatkan dari 160.000 dikali dengan 6,30. Nah, 160.000 ini adalah unit yang diproduksi dan 6,30 adalah beban pokok penjualan. Maka kita kalikan unit yang diproduksi dikali dengan beban pokok penjualan per unit, maka didapatkan 1,8 dolar, 1 juta, $1,000. Nah, maka didapatkan laba bruto sebesar $598.400. Dan eh, harga pokok penjualan sebesar $599.000. Nah, $599.000 ini didapatkan dari mana? Di sini sudah saya tulis keterangan yang mana. 160 dikali dengan 1,10 ditambah dengan 423, yang mana 160 yaitu unit yang diproduksi, kemudian 110 dan 423.000 adalah beban penjualan administrasi variabel per unit dan beban penjualan administrasi tetap. Nah, 106. Nah, unit yang diproduksi dan dijual ini dikali dengan beban pokok penjualan dan administrasi variabel per unit, kemudian dikali dengan beban penjualan dan administrasi tetap, maka didapatkan 599.000. Maka untuk laba operasinya itu kita kurangkan saja 598.400 dolar dikurang dengan $599, maka didapatkan $600. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang negatif atau minus sebesar $600. Dan untuk beban bunganya itu dalam soal atau di informasi soal itu tidak terdapat beban bunga, maka kita kosongkan saja. Kemudian laba bersih sebelum pajak langsung saja kita ambil dari laba operasinya sebesar 600 min $600. Kemudian eh, pajak penghasilan. Nah, di sini pada informasi soal itu terdapat tarif pajak, tetapi kita tidak dapat eh, kita tidak dapat alihkan dengan kita tidak dapat mengkaitkan laba bersih sebelum pajak dengan tarif pajak karena laba bersih sebelum pajak itu hasilnya min atau negatif. Maka kita nolkan saja. Maka laba bersih operasi senilai min $600. Nah, di sini kita sudah mendapatkan laba bersih operasi yang dianggarkan sebesar min $600. Nah, untuk mendapatkan uh, hasil yang positif, kita kita buat lagi anggaran laporan-laporannya. Tetapi di sini untuk penjualannya itu uh, untuk harga jual per unitnya itu kita asumsikan saja, yang mana kita asumsikan saja uh, harga jual per unitnya itu $30. Maka 160 160 dikali dengan $30, maka didapatkan $4.800. Kemudian harga pokok penjualannya sebesar 1,8 ribu. Cara mendapatkannya sama saja seperti yang di atas tadi. Kemudian kita kurangi. Nah, $4.800 dikurangi $1.008.000, maka didapatkan $3.792. Kemudian kurangi dengan harga pokok penjualan sebesar $599. Cara mendapatkannya sama seperti yang tadi saya jelaskan di sini.
Kemudian laba bruto dikurangi harga pokok penjualan, maka kita mendapatkan laba operasinya sebesar 3.193.000 dolar. Nah, beban bunganya itu pada informasi soal itu tidak ada, maka kita nolkan saja. Dan lah, maka didapatkanlah laba bersih sebelum pajak sebesar 3.193 dolar dari laba bersih ini tadi dengan bunga. Kita didapatkan 3.193 dolar kurang. Nah, pajak penghasilannya ini eh, kita pajak penghasilannya di sini senilai 1.117.550 dolar. eh, Kemudian laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan itu eh, dikurangi, maka mendapatkan laba bersih, eh, maka kita dapatkanlah laba bersih operasi senilai 2.075.450 dolar. Nah, inilah tadi untuk mendapatkan hasil yang positif. Dan yang di atas ini eh, hasil hasil laba operasinya kita dapatkan negatif. Mungkin eh, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.